Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Adha dengan NIM 250311103353. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Hoirul STMT. Ini adalah materi ketiga dengan judul kreativitas dan inovasi. Oke, jadi apa itu inovasi? Jadi, inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Lalu pola difusi. Teori yang meyakini inovasi menyebar ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Lalu adopsi cepat. Beberapa kelompok masyarakat akan langsung mengadopsi inovasi segera setelah mereka mendengarnya. Lalu inovasi dalam kewirausahaan. Inti dari wirausaha. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang. Fungsi utamanya, inovasi adalah mesin penggerak dalam seluruh proses kewirausahaan. Lalu perspektif dari Peter Drucker. Wirausahawan menciptakan sumber daya produksi baru atau mengelola sumber daya yang ada dengan meningkatkan nilai potensi. Hasil akhirnya menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu proses dan kerja keras inovasi. Yang pertama adalah sederhana dan terfokus. Inovasi yang berhasil umumnya simpel dan ditunjukkan pada aplikasi yang khas, jelas, serta cermat. Yang kedua, kerja fisik. Inovasi lebih banyak melibatkan kerja nyata daripada sekedar pemikiran abstrak. Lalu yang ketiga adalah inspirasi dan keringat. Thomas Alva Edison menyatakan, jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Lalu yang terakhir adalah spesialisasi. Inovator umumnya bekerja sangat dalam pada suatu bidang tertentu. Jadi bukan menguasai banyak bidang. Lalu jenis-jenis inovasi. Yang pertama adalah penemuan atau invention. Kreasi produk, jasa, atau proses yang benar-benar baru. Lalu yang kedua adalah pengembangan, extension. Pengembangan produk atau jasa yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah duplikasi, duplication, peniruan kreatif terhadap produk atau jasa yang telah ada. Lalu keempat, sintetis, perpaduan berbagai konsep lama dan menjadi formulasi yang baru. Lalu sumber-sumber ide inovatif. Ada dari kreativitas eksternal dan kreativitas internal. Kreativitas eksternal dirangsang dengan rasa ingin tahu, sistematis tentang perkembangan dan kekuatan baru di lingkungan sekitar. Sedangkan kreativitas internal seringkali muncul tiba-tiba saat sedangkan kreativitas internal seringkali muncul tiba-tiba saat seseorang sedang aktif terlibat dengan kreativitas eksternal. Memahami kreativitas wirausaha. Kreativitas adalah kemampuan untuk menuangkan gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Syarat kreatif menuntut pemusatan perhatian, kemauan kuat, kerja keras, serta ketekunan yang tinggi. Lalu dengan proses yang terukur, kreativitas bukan bakat yang mistis, melainkan proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan oleh setiap orang. Sumber utama kreativitas. Kapasitas mental manusia dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah absorptif untuk menyerap, retentif yang berfungsi untuk mengingat, reasoning yang berfungsi sebagai penalaran, dan kreatif yang berfungsi untuk menciptakan atau pencipta. Lalu sifat proses. Semua orang kreatif pada tingkat tertentu. Perbedaannya hanya adalah pada fokus bidang dan latihan. Kerangka kerja atau creative output. Untuk menghasilkan produk, jasa inovatif, kita butuh perpaduan dari 3 hal ini. Yang pertama adalah creative people.
membangun individu dan mengurangi hambatan kreatif. Lalu yang kedua adalah kreatif proses, mengembangkan proses kelompok dan teknik kreativitas. Lalu yang ketiga adalah kreatif culture, membangun nilai-nilai dan norma yang mendorong kreativitas dalam lingkungan. Nah, lalu selanjutnya adalah teknik berpikir kreatif atau SCAMS and ATM. Nah, berpikir kreatif adalah dengan melihat sudut pandang baru, menumbuhkan hubungan baru, dan membentuk kombinasi baru. Ini lalu metode SCAMS adalah S-nya itu adalah shape atau bentuk, U atau U-nya adalah use atau kegunaan, P-nya adalah part atau bagian, C-nya adalah color atau warna, M-nya adalah material ataupun bahan baku, dan S adalah size atau ukuran. Lalu metode ATM adalah metode amati, tiru, dan modifikasi. Nah, lalu ada teknik kreatif praktis. Yang pertama, kombinasi dan random. Membuat kombinasi baru atau menggunakan input acak untuk memancing ide. Lalu ada reverse thinking. Mencoba cara berpikir terbalik atau melihat kasus secara ekstrim. Lalu ada eliminasi dan alternatif. Menghilangkan bagian yang tidak perlu atau mencari jalur pengganti. Dan yang terakhir adalah visual thinking. Proses melihat, membayangkan, dan menggambar. Seeing, imagining, and drawing. Lalu wirausahawan sebagai inovator. Yang pertama, menciptakan peluang. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Lalu, cara baru. Sukses tercapai jika kita melakukan hal lama dengan cara baru. Lalu, sifat inovator. Wirausahawan mengkombinasikan bahan baru, akses pasar baru, dan pangsa pasar baru. Lalu kesimpulan dan penutupnya. Kunci sukses adalah keberhasilan besar diraih oleh masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Sekian materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya Wayadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.